Kalau boleh wartawan juga ikut ya. Saya bicara pada presiden bahwa Pak, supaya rakyat tuh ingat bahwa ideologi kita tuh Pancasila, nggak ada yang lain. Jadi maksud ibu lalu bagaimana? Harus ada yang namanya simbol-simbolnya. Nah, saya bikin, boleh nggak Pak kalau salam Pancasila saya populerkan? Oh, setuju sekali. Kalau boleh wartawan juga ikut ya. Kamu ini orang Indonesia apa bukan ya? Loh, betul, karena begini, saya orang yang disayangi banyak orang, tapi juga tidak disukai banyak orang. Karena wartawan kalau udah jelekin saya tuh wah hebat deh. Jadi saya suka mikir sih, mereka ini dari kalangan apa ya? Karena kalau ini, salam ini sebetulnya itu resmi. Karena saya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya bicara pada Presiden bahwa Pak, supaya rakyat tuh ingat bahwa ideologi kita tuh Pancasila, nggak ada yang lain. Jadi maksud ibu lalu bagaimana? Harus ada yang namanya simbol-simbolnya. Nah, saya bikin, boleh nggak Pak kalau salam Pancasila saya populerkan? Oh, setuju sekali. Jadi kalau nanti pada mau marahnya sama Pak Jokowi, karena sudah dapat izin beliau sebagai presiden. Saya hanya ingin nanti tinggal di dalam peraturan itu, setiap ada upacara maka dari sisi protokoler setelah menyanyikan Indonesia Raya harus selalu mengucapkan yang namanya salam Pancasila. Malah saya bilang mestinya juga merdeka itu, karena orang kayaknya sekarang udah lupa mereka itu pernah dijajah 3,5 abad. Karena selalu harus resmi, jadi tentunya di sini banyak yang terhormat, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, lalu Wali Kota Pak Eri Cahyadi, para tamu bupati, ada Dewan Pengarah BIN, lalu ada juga mereka yang dari Yayasan Kebun Raya Indonesia, dan tamu-tamu terhormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi kalau lihat kan ini saya kayaknya banyak presiden, wapres, PPIP, BIN. Cuman saya suka dalam hati saya, kenapa nggak ada yang berani ngomong saya ketua umum Partai Demokrasi. Ini nggak kampanye loh, memangnya betul saya adalah ketumnya. Nggak ada yang berani, ya nggak apa-apa. Iya, ya terang ketawa dong, karena mau dituli ya susah. Jadi saya resmi, apalagi sekarang pada bungkem deh. Ini ditulis ya, kalian tuh mesti berpengetahuan lingkungan juga loh, para ini sama wartawan ini. Tadi saya nanya, ngapain sih wartawannya kok banyak amat, dari mana sih gitu. Loh iyalah, kenapa ya tumben, biasanya kan cari beritanya wartawan nggak mau ke tempat-tempat kayak gini. Nah terus masalah kebun raya yang saya pimpin, ketika saya menjadi wapres, saya ini senang main di kebun raya. Kebun raya dulu hanya 5, kebun raya Bogor, Cibodas, Bedukur, Purwodadi, satu lagi apa ya? Cibinong.
Jadi saya ini orang lapangan, saya pergi ke sana karena mereka bilang begini, ini bagaimana ya Bu kebun raya ini dilolanya. Saya datang terus saya lihat gimana ya mau menarik menjadi tempat pariwisata karena apa tidak terpelihara dan lain sebagainya. Pendek cerita, lalu saya bikinlah Yayasan Kebun Raya Indonesia ini. Sampai hari ini masih alhamdulillah seperti tadi dikatakan oleh Ketua Pak Handoko, itu dari 5 itu sekarang sudah insya Allah menjadi 45. Karena membuat kebun raya itu tidak boleh sembarangan, ada kriterianya, ada standarisasinya. Dan dulu itu di bawah LIPI dan sekarang LIPI pun sudah masuk ke dalam BRI. Sehingga saya sangat berharap memang dari kalangan media itu coba suatu ketika cerita soal biodiversity, lalu masalah kebun raya yang di Indonesia ini. Kalian tahu nggak ya yang namanya plasma nutfahnya itu sangat luar biasa. Ini untuk mendidik anak-anak generasi akan datang. Mengapa saya sebagai ketua umum saja itu banyak orang tanya, Ibu kenapa sih ketua umum partai kan tuh urusan politik, tapi Ibu ya kerjain stunting. Loh, memangnya kalau politik tuh nggak boleh mengerjakan stunting? Kalian ini kalau punya anak tidak dipelihara, lalu mereka akhirnya menjadi stunting. Saya tanya dengan Pak Hasto Wardoyo, jadi berarti kalau ada ibu-ibu kumpul sini, bapak-bapak, itu boleh saja loh ikut program stunting. Itu bukan buat saya, buat bangsa dan negara. Presiden kita mengatakan pada saya selalu kalau ketemu, Ibu gimana? Ayo Bu, direncanakan. Kita ini sekarang bonus demografi mulai tahun ini, lalu 13 tahun kemudian. Apa bonus demografi? Bonus demografi itu produk manusianya itu betul-betul adalah bisa berproduksi. Manulanya dan usia 16 sampai 60 tahun itu, 60 tahun pun orang kita kalau dilihat masih pada sehat loh. Jadi masih dalam kategori berproduksi. Dan saya ya bilang, terus sudah begitu, nanti Indonesia Indonesia emas 45 tahun akan datang. Saya cuma nanya gini, Pak, jangan ngomong yang jauh dulu deh Pak. Ayo Pak, gotong royong Bapak teriak-teriak sama semua kementerian, sama warga masyarakat untuk menghapuskan stunting. Jadi tidak usah nurunin persentase. Mestinya stunting itu 0. Karena apa? Itu suatu saat generasi baru itu kan ada milenial, ada apa lagi itu. Saya suka apa? Pokoknya susah amat. Wah kan kayaknya sombong banget ya. Dalam pikiran saya, itu masa depan Indonesia, milenial, Gen Z, pokok itu orangnya tegap, tinggi, ganteng kalau yang perempuan, laki, kalau yang lakinya ganteng, ininya smart, lapangannya stunting. Tahu nggak stunting itu apa toh? Ayo dong, jangan asal mau cari berita yang bisa dimainkan. Stunting itu harus diajarkan pada para ibu dan lain sebagainya. Mulut saya ini, kalau boleh dia ngomong sendiri pada diri saya, dia sebetulnya mau pensiun. Udah jangan cerewet-cerewet katanya gitu. Loh tapi saya mikir, loh saya manusia yang ingin bangsa dan negara saya seperti apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Wow, kalangan milenial tuh kalau gitu tegap kan. Saya mintanya generasi akan datang itu tingginya 180. Ayo kebayang nggak tantangannya kayak apa? Nah itu bisa nggak nih? Saya nanya rekayasa genetika gitu, kalian ngerti apa enggak gitu. Nah
Tahu-tahu ini makin kesini makin kesini. Ketika Pak Andika itu jadi panglima, merubah untuk masuk menjadi calon perwira, calon taruna, itu turun menjadi 160. Saya langsung tidak capek deh. Kan itu apa sih? Kurang gizi, kurang oksigen. Nah, ini mangrove ini supaya tahu juga kenapa Surabaya itu kan kota panas, tapi kenapa ini sejuk? Karena mangrove itu kerjanya mengeluarkan oksigen dan mengambil polutan. Jadi CO2-nya diambil. Udah begitu, oleh sebab itu namanya biota laut itu seneng banget di sini. Kalau tidak percaya, kamu pergilah mancing. Ada udang, ada kepiting, ada ikan dan lain sebagainya. Karena tempat ini akan menjadi tempat pembenihan dia. Nah, saya kalau disuruh ngomong politik bisa, disuruh ngomongin yang namanya kurang rame lah nepokinnya.